Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak kelas 5, apa kabar? Semoga kalian dalam sehat walafiat ya, keadaannya dalam sehat walafiat. Baik, semoga kalian tetap semangat belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Baik, anak-anak sekalian, soleh-solehah, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, semoga dengan bacaan doa tadi kita makin semangat belajarnya. Semoga kita juga bisa menangkap ilmu-ilmu pengetahuan baru pada pembelajaran hari ini. Baik ananda-ananda sekalian, saleh-salehah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Baik, kita lihat berikut ini. Ini dia. Asmaul Husna. Ananda perlu tahu arti Asmaul itu dengan arti nama-nama. Kemudian husna artinya yang baik. Maka kalau kita gabung, apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Jadi ananda sekalian, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu terdiri bukan dari 4 yang seperti kita lihat ini, bahkan lebih dari 4, yaitu terdiri dari 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda bisa lihat nanti kalau di dalam Al-Qur'an itu di halaman pertama, kedua, di awal ketika buka Al-Qur'an biasanya ada Asmaul Husna. Nah, jadi Asmaul Husna itu banyak anak-anak sekalian. Namun kita pada kelas 5 sekolah dasar ini Ananda mengenal dan memahami tentang 4 Asmaul Husna. Nah, seperti di layar tersebut ada Al-Mumit, ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, dan ada Al-Ahad. Jadi 4 ini akan kita bahas satu persatu beserta surah dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini. Baik, kita lihat berikutnya. Al-Mumit. Nah, ini yang pertama tadi. Al-Mumit itu kalau kita artikan yaitu adalah Maha Mematikan. Nah, Allah memiliki nama Maha Mematikan artinya apa? Artinya Allah lah yang Maha mematikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi kita sebagai hambanya harus percaya dan yakin bahwa Allah lah yang mematikan kita. Nah, dari itu ananda sekalian, ananda kan ini kelas 5 sekolah dasar, pasti pernah lihat ada tetangganya atau pernah lihat di jalan ada orang meninggal, baik dari yang kecil, yang masih bayi, sampai hingga dewasa dan yang sudah tua. Yang semua itu akan Allah matikan sesuai dengan kapan ajal yang Allah tentukan. Jadi, ananda harus memahami nama Allah yang baik ini, yaitu Maha Mematikan. Nah, jadi kalau Ananda sudah tahu tentang Al-Mumit, nanti Ananda akan cari di dalam Al-Quran. Terdapat di surah Az-Zumar ayat 42. Bapak bacakan ayatnya. Ananda boleh lihat seperti di layar tampilan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Nah, artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ananda, Bapak ingin jelaskan makna dari surah Az-Zumar ini bahwasannya
hanya di tangan Allah lah semua ajal, kematian untuk seluruh makhluknya, baik yang sudah tertidur maupun masih Allah tahan sampai kapan ajal menjemputnya. Jadi kalau tentang kematian ini hanya Allah yang tahu, tidak ada lagi yang tahu selain Allah. Kita tidak bisa bilang si Fulan atau si A bisa meninggal, tidak bisa. Itu rahasia Allah dan Allah lah yang maha mengetahui itu. Kita hanya bersiap dengan segala amal kita. Nah, dari itu Allah berkata juga, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berpikir. Kalau kita tidak berpikir, maka kita tidak akan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Baik ya, Ananda paham sampai sini ya. Selanjutnya, nah, masuk kita ke nama Allah yang baik kedua yang kita pelajari, Al-Hayyu, Maha Hidup. Nah, di sini Bapak sudah juga menuliskan surah yang berkaitan dengan Al-Hayyu, Maha Hidup. Nah, sebelum itu Bapak jelaskan apa sih Pak nama Allah yang baik tentang Maha Hidup ini? Nah, kenapa kita harus mengetahui nama Allah yang Maha Hidup ini, Al-Hayyu? Kalau kita bilang, karena Al-Hayyu ini Allah yang hidup kekal. Tidak ada selain Allah yang hidup selamanya. Karena itu Allah itu maha kekal. Hanya makhluknya lah yang akan dicabut nyawanya. Seperti kita pahami tadi, Allah maha mematikan. Jadi kalau kita lihat dari surah Al-Quran di surah Ghafir ayat 65, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fada'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Dialah yang hidup kekal. Siapa? Allah. Allah lah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka dari itu, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi ananda sekalian diketahui bahwa Allah itulah yang hidupnya kekal abadi selamanya. Namun kita sebagai makhluknya akan dipanggilnya, dicabutnya nyawa dari kita dan kita akan meninggal dari dunia ini. Dan Allah lah yang hidup kekal dan kita harus berhak menyembahnya karena kita tidak boleh mengatakan ada Tuhan selain Allah. Dan Allah lah Tuhan satu-satunya. Maka dari itu sembahlah Dia dengan beribadah, sholat, dengan berdoa, membaca Al-Quran dan segala bentuk ibadah itu. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Ananda bisa lihat ada lagi surah Al-Imran ayat 2. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu hidupnya kekal. Nah, dan Dia terus menerus mengurus makhluknya itu kita. Jadi Ananda harus tahu. Jadi Allah itulah yang maha hidup. Nah, kita lanjut lagi. Nama Allah yang ketiga, Al-Qayyum. Artinya maha berdiri sendiri. Maksudnya apa Pak? Maha berdiri sendiri. Artinya Allah itu tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan dari makhluknya. Jadi kita nih makhluknya tidak bisa menolong Allah. Tapi Allah lah yang menolong kita. Jadi Allah tuh berdiri sendiri. Apapun yang Allah lakukan, Allah lah yang melakukan sendirinya. Tidak ada bantuan dari makhluk dan lainnya. Maka dari itu kita diberikan penjelasan surah Al-Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Artinya apa? Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Artinya apa? Berarti Allah sendirilah mengurus makhluk seluruh yang Dia ciptakan. Maka dari itu Dia tidak pernah meminta pertolongan dari makhluknya. Jadi Ananda harus paham Allah itu berdiri sendiri. Nah, lanjut kita yang terakhir ini. Al-Ahad, Maha Esa. Jadi kalau kita dikatakan Maha Esa artinya apa? Allah itu satu. Tidak ada Allah, tidak ada selain Allah, ya.
Jadi di dalam surah Al-Ikhlas juga dijelaskan ayat pertama, Ananda pasti sudah hafal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kalau Ananda sekalian harus memahami Allah itulah satu dan Allah lah yang harus kita sembah. Tidak ada Tuhan yang lain yang kita sembah kecuali Allah. Nah, jadi Ananda harus paham 4 nama Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik sudah kita baca tadinya, yaitu tadi tentang Al-Mumit, Maha mematikan, Al-Hayyu, Maha hidup, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, dan yang terakhir ini Al-Ahad, Maha Esa. 4 tadi Ananda silahkan baca lagi bukunya agar dapat mendalami tentang 4 nama Asmaul Husna. Nah, Bapak untuk melihat pemahaman kalian, Bapak beri tugas kepada kalian. Di sini siswa-siswi kelas 5 SD agar mengerjakan 2 tugas yang Bapak berikan di dalam tampilan tersebut. Yang pertama, Ananda lihat bukunya, nanti diuji kemampuan halaman 22 bagian A. Nomor 1 sampai 10 yaitu pilihan berganda, silahkan dijawab dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, uji kemampuan halaman 23 bagian B nomor 1 sampai 10 tentang isian. Nah, jadi ada 2 tugasnya, kerjakan di buku tulis masing-masing dan jawab dengan benar. Oke, Ananda semuanya, selamat mengerjakan. Belajarnya tetap semangat dan jaga iman, jaga imun, tetap berada dalam kesehatan dan berdoa sebelum belajar. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pada pelajaran agama Islam bab 2. Nantikan pelajaran selanjutnya di bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.